Halo semua, kenali nama aku Sania. Di first video kali ini, aku akan bahas seputar kesalahan berbahasa mulai dari definisi, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesalahan berbahasa, jenis-jenisnya, sampai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. So, aku harap kalian tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video nanti aku juga akan kasih tips gimana caranya supaya kita bisa menghindari kesalahan pemakaian kata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam berkomunikasi. Kesalahan sedikit saja dalam berbahasa akan sangat merugikan baik dalam konteks formal maupun informal. Di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari terkadang kita sering menggunakan kata atau kalimat yang sebenarnya itu kurang tepat untuk digunakan. Namun, kita tetap menggunakannya sehingga hal itu akan menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Nah, sebenarnya apa sih kesalahan berbahasa itu? Kesalahan berbahasa dapat kita artikan sebagai suatu bentuk penyimpangan penggunaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dari segi kata, kalimat, sampai paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia yang baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa kesalahan berbahasa ini bisa terjadi. Yang pertama, kurangnya pemahaman tata bahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi jika seseorang memiliki keterbatasan atau bahkan kurang memahami aturan dalam penggunaan tata bahasa yang benar, seperti penggunaan kata benda dan kata kerja yang tidak sesuai. Yang kedua, pengaruh dialek dan slang. Terkadang kita seringkali menggunakan dialek atau slang dalam situasi yang bisa kita kategorikan tidak tepat atau tidak sesuai, sehingga hal itu akan menyebabkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik oleh pembicara atau pendengar. Yang ketiga, kurangnya kosakata. Keterbatasan atau minimnya pembendaharaan kosakata yang dimiliki oleh seseorang juga akan mengakibatkan penggunaan kata yang tidak tepat, dan hal itu akan menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Yang keempat, kesalahan antara bahasa atau interlanguage error. Kesalahan ini disebabkan karena pengaruh bahasa sumber B1 atau intervensi B1 terhadap B2. Dan yang terakhir, kesalahan intrabahasa atau interlanguage error, yakni kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah yang dipelajari seperti kesalahan generalisasi, aplikasi yang tidak sempurna terhadap kaidah-kaidah, dan kegagapan dalam pelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah. Ada 5 jenis kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, kesalahan acuan. Kesalahan ini berkaitan dengan realisasi benda, proses, atau peristiwa yang tidak sesuai dengan acuan yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis. Contohnya, kita menyuruh seseorang untuk membawakan sebuah kursi, lalu yang dibawa ternyata hanya kursi biasa, padahal sebenarnya yang kita maksud itu adalah kursi goyang. Yang kedua, kesalahan register, yakni kesalahan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan seseorang. Contohnya kata operasi. Bagi seorang dokter, kata operasi itu identik dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Namun bagi pemerintahan, kata operasi akan dihubungkan dengan kegiatan pemungutan pajak. Yang ketiga, kesalahan tekstual. Kesalahan tekstual adalah kesalahan yang muncul sebagai akibat salah menafsirkan pesan yang tersirat dalam kalimat atau wacana yang kita dengar atau kita baca. Yang keempat, kesalahan pengungkapan. Expressive error atau kesalahan pengungkapan terjadi ketika pembicara atau penulis salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan yang kelima adalah kesalahan sosial atau social error, yakni kesalahan yang terjadi ketika kita salah memilih kata yang berkaitan dengan status sosial orang yang kita ajak berbicara. Oke, di sini aku udah punya 6 contoh kesalahan dalam berbahasa. Untuk contoh nomor 1, di sini terlihat jelas bahwasanya penggunaan kata antri yang benar itu antre, pakai E ya, bukan I, karena memang kalau kita mengacu pada KBBI yang baku itu antre, bukan antri. Namun cara bacanya tetap sama, yaitu antri. Nomor 2 juga hampir sama, yang baku itu Februari, bukan Februari, nggak pakai P. Nah, next untuk contoh yang nomor 3 ini, terkadang orang-orang masih banyak yang salah nih, antara presensi atau absensi. Paling sering kita pasti nyebutnya absensi kan? Kamu udah absen belum? Jangan lupa absen ya. Padahal kata absen itu memiliki arti tidak hadir atau ketidakhadiran. Jadi yang benar itu presensi. Contoh nomor 4. Kalian pasti pernah mengartikan kalau acuh itu artinya tidak peduli kan? Padahal kenyataannya kalau kita mengacu pada KBBI, kata acuh itu berarti peduli. Next, contoh nomor 5. Ini juga sama seperti contoh nomor 1 dan 2. Yang benar itu kadaluarsa yang ada W-nya.
Nah, untuk contoh yang nomor 6 ini bisa-bisa fatal nih guys kalau dari sekarang nggak kita ubah. Karena nggak jarang kita pasti sering dengernya, sebagai seorang muslim kita harus meneladani Nabi. Padahal meneladani itu memiliki arti memberi contoh atau memberi teladan. Secara logika aja, masa iya kita yang beri contoh Nabi? Nah, terus yang bener apa nih? Yang bener itu kita pakai kata meneladan, tidak diikuti huruf I di belakangnya. Itu tadi adalah beberapa contoh kesalahan berbahasa. Nah, di sini aku akan kasih tips gimana caranya agar kita bisa menghindari kesalahan pemakaian kata dalam bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahan berbahasa. Yang pertama, selalu ikuti aturan tata bahasa. Pastikan kalau kamu benar-benar memahami aturan tata bahasa Indonesia dengan baik. Kamu harus fokus pada tata bahasa, struktur kalimat, dan penggunaan kata yang benar. Ini akan membantu kamu untuk menghindari kesalahan dalam pemakaian kata sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Yang kedua, rajinlah membaca dan perluas kosakata. Dengan rajin membaca, hal itu akan membuat kamu memiliki pengalaman yang lebih baik tentang kata-kata, sehingga kamu akan lebih mudah untuk menggunakan kata yang tepat dalam situasi yang tepat pula tentunya. Yang ketiga, hindari asumsi tentang arti atau penggunaan suatu kata. Jika kamu merasa tidak yakin dengan arti salah satu kata yang kamu pakai, lebih baik kamu cari informasi terlebih dahulu, baik itu kepada guru, teman, atau referensi terpercaya, untuk memastikan bahwa kata-kata yang kamu pakai itu sudah benar. Itu tadi adalah definisi, faktor penyebab, jenis, dan beberapa contoh dari kesalahan berbahasa. Seperti apa yang sudah aku sampaikan di awal video, bahwasanya kesalahan berbahasa sedikit saja itu akan sangat merugikan dan hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan tata bahasa dan kosakata yang tepat sangat diperlukan demi tercapainya kejelasan dan efektivitas dalam berkomunikasi.